emang kalau dari dulu kan emang aku pengen nikah muda gitu. Jadi terus aku ngeliat bunda juga ke aku tuh kan deket gitu. Jadi aku pengennya tuh ya udah nikah terus pengen punya anak supaya nanti aku bisa deket sama anakku kayak aku deket sama bunda gitu loh. Ya nggak apa-apa, semua bisa cerita, bisa sharing, ya kayak temen gitu jadinya. Sedangkan kan aku emang dari dulu pengennya tuh kalau punya anak ya mereka nganggepnya ya kayak temen. Terus aku juga sempet udah bilang ke bunda, aku sih pengen nanti kalau udah punya anak aku pengennya ngurus sendiri gitu supaya bisa deket banget lah gitu. Ya pernikahan menurut aku ya suatu komitmen, suatu kebahagiaan, dan menurut aku ya sebenarnya nggak ada salahnya orang mau nikahnya muda, mau nikahnya tua, sebenarnya tergantung masing-masing. Kalau aku kan memang dari dulu pengen nikahnya memang muda. Momen yang berharga dan yang pastinya kan aku tunggu-tunggu juga gitu. Cuman kan ya karena adanya pandemi juga kita juga mungkin yang tadinya pengen bikin pesta yang gimana-gimana pastinya kan juga susah gitu. Jadi ya sekarang kita lagi mencoba gimana caranya mensiasatinya, gimana juga caranya tetap berjalan tapi tetap sesuai protokol, tetap sesuai ya aturan gitu loh, yang walaupun sebenarnya berat. Cuman kalau misalnya kita mau tunda terus mau sampai kapan gitu, karena kita juga belum tahu kan maksudnya pandemi ini sampai kapan gitu. Jadi kita pikir ya udahlah, bismillah aja gitu, jalanin aja dulu. Kalau itu memang gimana ya, dari kalau aku tuh memang makanya bunda tuh ngeliat aku, bunda tuh selalu bilang kalau makanya kenapa bunda juga ngebolehin kayak ya udahlah gitu, memang mungkin udah jodohnya dan ya udahlah kalau emang mau nikah muda gitu. Karena bunda ngeliat aku tuh emang aku anaknya tuh gimana ya, kalau kata-kata yang ngemong aja gitu. Karena aku tuh apa-apa dia mau ngapain itu selalu aku yang siapin, setiap hari ngingetin makan lah, setiap hari pasti selalu ngingetin asistennya dia juga, nelfon dia segala macem. Jadi dari A sampai Z juga aku yang ngingetin, aku yang siapin, aku yang ngasih tahu, aku pokoknya segala macem aku selalu ngasih tahu dia lah gitu. Jadi ya insya Allah sih ya siap lah pasti ya. Karena kan namanya pernikahan, karena semua orang kan selalu bilang Rel, tapi kan pernikahan tuh nggak seperti yang lo pikirin gitu. Lo jangan pikirin senangnya doang, lo harus pikirin juga susahnya, pahitnya, ya segala macem. Dan ya insya Allah ya kalau selagi kita yakin, percaya, sama-sama bisa ya jalanin aja gitu loh. Aku hanya bisa berdoa semoga kakak apapun yang direncanakan pokoknya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Jangan sampai ini menuju yang lebih baik, ini kan pasti cobaannya banyak gitu. Perlu legowo dari banyak orang, perlu keikhlasan dari banyak orang, perlu support dari banyak orang. Jadi kita semua keluarga insya Allah mudah-mudahan mensupport, walaupun kadang orang tua pasti kalau anaknya yang ini maunya semuanya gitu, tapi kalau anak sekarang nggak bisa gitu lah gitu. Tapi tetap alhamdulillah anakku tuh selalu nanya, tipenya yang kayak orang bun ini ya, bun ini, bun itu ya, karena emang kebiasaan ketergantungan kali. Jadi ya ikut rempong juga pasti kalau dia bikin apa-apa gitu ya. Bunda kan juga sempat bilang, nanya kakak kalau nikah juga harus terima apapun. Maksudnya terima tuh gini loh, dalam artian susah senengnya tuh harus kamu jalanin gitu loh. Jangan sampai nanti amit-amit kenapa-napa, misalnya suami kamu lagi kenapa-napa kamu ninggalin kan. Itu bunda tuh udah selalu ingetin gitu. Jadi aku bilang iya bun, insya Allah aku pasti siap lah gitu. Karena kan apalagi pelajaran hidup aku tuh kan udah banyak banget gitu ya, apa yang aku lihat, apa yang aku rasain, dan itu aku selalu tanamin di diriku. Dan aku selalu bilang ke orang tua aku, dan aku juga bilang sama pasanganku, aku nggak mau merasakan hal kayak gitu. Dan aku kalau bisa ya pengennya nanti kalau punya keluarga ya anak-anakku harus bahagia, kita juga harus bahagia gitu. Walaupun mungkin kita nggak ada yang tahu kan ke depannya gimana. Cuman ya kalau sekarang sih kita selalu bismillah aja lah, semoga ke depannya ya baik-baik aja, lancar. Aku memang dari dulu selalu bilang aku kepinginnya ya satu ya untuk selamanya aja gitu. Jadi apa ya itu dia, karena pelajaran hidup aku kan banyak gitu. Jadi apa ya, aku tuh karena saking banyak ngeliat, jadi udah banyak lah yang aku wanti-wanti, aku pelajarin.
sering banget juga aku ngobrol sama Atta, maksudnya aku ngasih tahu begini, semuanya tuh aku ngomong gitu loh ke dia. Semoga aja pilihanku dan ya maksudnya ya ini untuk satu untuk selamanya aja gitu loh. Ya harus yakin gitu, karena kan memang pas aku deket sama Atta juga kan aku bilang sama dia, di sini aku carinya memang bukan mau buat main-main. Aku bilang aku maunya serius, karena memang dari dulu kan pengen nikah muda gitu. Jadi aku pikirnya kayak ya harusnya ya aku pengen, ya dia untungnya juga sama, dia juga bilang ke aku, ya aku juga pengennya nikah muda, dia juga pengen serius gitu loh. Kalau dia memang dari dulu nggak pernah sama orang tuh nggak pernah main-main gitu, dan dia menurut dia kalau dia udah kasih tau ke orang tua ya menurut dia itu udah serius. Dan yang aku lihat kenapa aku bisa bilang dia serius, karena dia adalah satu-satunya cowok yang udah ngomong ke dua orang tuaku, sampai dia ngobrol sama papaku yang berdua 4 mata pun udah dia laluin. Jadi menurut aku oh ya udah, memang ya aku ngeliat dia memang dia gentle banget. Dan aku lihat juga kenapa aku mau juga, karena menurut aku untuk jadi seorang imam kan dia juga maksudnya dari agamanya bagus, dia pekerja keras gitu. Dan sekarang ini apalagi aku lihat dia tuh apapun yang dia lakuin dia selalu bilang ya kan aku nanti gak mau anak aku nggak bahagia, istriku nggak bahagia, makanya aku kerjanya sampai kayak gini gitu. Karena kan sekarang kalau aku lihat aja dia tuh setiap hari kerja nggak ada istirahatnya gitu. Jadi aku bilang ya udah lakuin aja gitu. Jadi makanya itu dia, aku juga yakin kita berdoa aja semoga apa yang kita impikan, maksudnya acaranya bisa berjalan dengan lancar, dengan semua yang kita inginkan ya gitu. Jadi ya pastinya aku selalu ketemu orang ataupun ke siapapun aku selalu bilang ya pakai doain aja semoga lancar. Ini udah dengan izin Allah, dengan berkahnya. Tadi kita udah ngobrol juga Sama orang tua juga. Insya Allah tanggal 21 Maret. Itu akad nikahnya. Akad nikah kita, itu hari halalnya kita. Hari yang paling saya tunggu-tunggu juga, sudah dari tahun lalu. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Ini menjadi bukti kita kepada Yang Maha Kuasa kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar mau menjalankan salah satu ibadahnya. Tanggal 21 Maret akan menjadi tanggal yang bahagia untuk kita. Kayu potong rambut ini? Bersyukur mas, bukan buang sial, bersyukur. Buat saya penampilan baru. mah nggak ngerti buang sial ya. Gitu. Kalau saya mah yang namanya melakukan makeover orang ya demi kebaikan aja. Bahagia, saya nggak pernah ngeliat Ayu sedih. Saya juga nggak pernah nanya-nanya tentang kesedihan. Justru ya kita sebagai sahabat menguatkan bahwa daripada kenapa-napa di kemudian hari ya mendingan sekarang. Lagi pula banyak kok orang yang gagal menikah, bukan cuma Ayu Ting Ting aja gitu. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan gitu kan. Mas, jangan suka ngarang-ngarang cerita ya. Berarti tidak benar ya Bu Ayu? Kan saya nggak perlu omongin apa yang harus saya tidak omongin. Tidak benar, jangan sampai apa yang tidak perlu saya keluarkan ya. Jadi biarkan itu menjadi urusan pribadi saya ya. Nggak benar. Langsung jadi kiri ya? Saya ingin menyampaikan, saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya.
Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Papa, Mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tanggal 4 yang lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat, kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang, ya. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir ekstasi. Kemudian ketiga-tiganya kita gelandang masuk ke Polres. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama adalah mengecek untuk COVID terhadap ketiga orang tersebut. Hasilnya semuanya negatif sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lanjut. Untuk saudara MR dan RR positif, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR. Pada saat dilakukan penggeledahan, di dalam kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Untuk kedua rekannya itu negatif, sehingga kita jadikan saksi. Ini masih kita dalami. Hasil pendalaman pemeriksaan terhadap saudara MR, dia mengakui memang yang bersangkutan itu membeli kepada seseorang. Melalui apa? Melalui pesanan mereka per telepon, kemudian diambil. Dia transfer sendiri kepada pelakunya. Ini yang masih menjadi DPO, inisialnya adalah M. Kita masih lakukan pengejaran. Makanya kemarin sempat ada jeda berapa hari, kita masih mendalami terus dari mana barang haram ini dia beli. Nah, sekarang kita masih perkembangkan lagi, mudah-mudahan segera kita bisa mengungkap pelaku yang menjual kepada saudara MR ini. Kita ketahui bersama memang betul saudara MR ini adalah public figure, ya, yang memang pernah juga tersangkut hal yang serupa sejak tahun 2017 yang lalu, kalau tidak salah bulan April 2017 yang lalu sempat divonis 1 tahun 6 bulan penjara, ya, dan sekarang terulang lagi. Ini masih tunggu proses, teman-teman semuanya sabar. Hasil keterangan awal yang dari saudara MR ini memang betul terakhir dia menggunakan barang haram ini kemarin di sekitar Pulau Bali, ya, dan itu baru saja dia lakukan lagi, ya, terakhir di Pulau Bali. Sejak awal katanya baru itu yang dilakukan pada saat ada acara kegiatan di Pulau Bali. Tertangkap kemarin tidak sempat dia melakukan, tapi ada padanya dan juga positif hasil pemeriksaan urin. Pasal yang dipersangkakan di pasal 112 di Undang-Undang Narkotika, ya, ancamannya adalah 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Kemudian juga ada pasal 127 di Undang-Undang Narkotika, ya, ini penjara paling lama 4 tahun penjara. Itu nanti sambil berjalan, karena kewenangan masalah tahanan itu kan adanya di kehakiman nantinya, ya, hakimnya nanti yang menentukan seperti apa nanti. Masya Allah, jadi ini satu hal yang harus saya hadapi, juga terutama Ridho, dan saya ada komitmen sama Ridho ketika dia selesai dari dari kuliah
semester 1 dulu itu saya wanti-wanti sama dia, Dok, next kalau kamu kerjain ini lagi, Papa ensap loh, Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan, silakan atasi sendiri, siapa gitu. Nah, jadi kemarin juga saya bilang itu juga, Dok, kita komit ya bahwa kamu silakan jalan sendiri, Papa cuma bantu doa aja, kalau doa nggak boleh putus sebagai orang tua. Dan Papa maafkan kamu, doaan kamu, dan hadapi itu. Mudah-mudahan kamu lulus dalam untuk mendapat semester kedua. Kamu jalani itu dengan doa Papa, mudah-mudahan kamu lulus. Dan jangan pernah putus asa dalam hidup. Kira-kira itulah selama ini dialog saya sama Ridho. Ya, kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya. Dalam ini kita harus introspeksi ke dalam tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa saya sering bicara sama Ridho, kalau kamu sudah bisa mewarnai orang, bergaullah dengan siapapun. Tapi kalau kamu masih bisa diwarnai orang, pilih-pilihlah bergaul. Kira-kira itu pesan saya selalu sama Ridho. Kurang terbuka sama saya, jadi bilang, aduh Pak, maafin Ridho Pak, maafin Ridho Pak. Oke, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar musik dangdut, atas kelakuan Ridho ini yang ternyata masih kesandung lagi gitu. Dan memang Ridho tidak mengemukakan apa alasannya. Dan ketika dia telepon saya nangis habis-habisan, cuman ucapannya maafin Ridho, maafin Ridho, maafin Ridho. Ternyata Ridho tidak bisa memegang amanat Papa. Kenapanya dia nggak jelaskan. Pokoknya Ridho salah Pak, Ridho salah Pak, Ridho nggak mampu mengapa. Barangkali halusinasi ya. Itu kalau orang narkoba kan biasanya ada sugesti, ada halusinasi. Barangkali ini yang dimaksud Ridho. Ridho tidak mampu menahan itu, gitu. Mampu, kayak gitu. Mungkin sugestinya itu. Kalau job, alhamdulillah ya, kita banyak agenda-agenda dia di katakanlah di virtual ya, virtual TV. Ada rencana dia bikin single, sinetron, kemudian rilis rekaman, itu saya rasa enggak. Tapi bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa narkoba sama dengan corona bahayanya. Setiap hari, hampir setiap hari, kalau pagi itu, Assalamualaikum Dok, udah subuh? Alhamdulillah udah Pak, udah lari pagi, udah olahraga, udah Pak, udah baca Quran? Belum Pak, nanti mau baca? Iya Pak. Karena pesan saya sama Ridho, sejak dia keluar itu, Ridho, kamu bersyukur mendapat teguran dari Allah ini supaya mata kamu melek. Ya, kamu dikasih modal oleh Allah. Satu, good looking. Kedua, kamu punya suara bagus. Talenta itu dari Allah. Nah, jaga itu, pelihara itu. Jadi pesan saya sama Ridho ini tiap hari, pertama, jangan ada hari lewat tanpa Quran, tanpa baca Quran. Kedua, jangan ada hari berlalu tanpa olahraga. Ketiga, jangan ada hari berlalu tanpa exercise. Apa passion kamu? Jadi, baca Quran, olahraga, exercise. Tentang apa namanya passion kamu. Latih itu hampir setiap hari, setiap telepon gitu. Tentunya ya kita memang al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif. Bisa sesaat bertambah, bisa sesaat menurun sesuai dengan apa situasi dan kondisi. Nah, memang yang kedua nih si Ridho bukan anak kecil lagi gitu, nggak gue gendong-gendong kan. Gue gendong-gendong nyamuk gue tepak tuh. Ini dia udah gede. Ya, masa gua kabar terus kan enggak juga. Nah, ya upaya kita sebagai orang tua adalah satu, doa. Kedua, tentu enggak berhenti menasihati dia, memberi pandangan. Tapi ketika ya dia kesandung gitu, seperti orang udah jaga jarak, udah pakai masker, udah cuci tangan, tapi masih kena juga itu yang namanya virus corona. Kira-kira saya lihat Ridho tuh kayak gitu. Tiap hari udah saya
Masya Allah, Masya Allah. Saya kontrol terus, olahraganya gimana, sampai kamu berat berapa sekarang? Dia harus slim gitu, karena ini modal lu dari Allah ini nih, body. Nah, terus baca Quran sudah belum? Salat sudah belum? Exercise sudah belum? Itu saya kontrol loh. Tapi di sela-sela itu kan setan nggak diem gitu loh. Di sela-sela itu setan ini mau luar biasa. Yuwaswis fi sudurin nas. Dia selalu berbisik-bisik dalam hati manusia. Saya pernah ngomong gini, doa hati-hati. Narkoba itu orang bisa bolak-balik loh. Perhatikan teman-teman kamu ya yang artis ini, sekali kena besok balik lagi. Besok balik lagi. Itu dari halusinasi tadi. Makanya saya bilang sama dia, ekstra hati-hati. Kecewa iyalah ya, kaget ya, tapi itu tadi kenapa ada excuse gitu, sehingga saya juga nggak terlalu hancur banget. Memang narkoba ini pandemi gitu, dan menjadi pandemi ya, daya hancurnya luar biasa gitu. Masya Allah, jadi ada sedikit excuse dari saya gitu, ya Allah memang sama dengan apa corona. Lengah sedikit kena kan gitu corona ini. Ya, saya ikut prihatin, saya ikut sedih dengan berita yang menimpa Ridho Roma. Saya sendiri punya masalah, tapi begitu dengar juga ada berita duka seperti ini, tentunya saya turut prihatin lah. Saya nggak bisa komentar terlalu jauh. Semoga keluarga besar Ridho Roma dan Bang Haji bisa menjalankan semuanya dengan baik lah. Saya nggak bisa komentar terlalu jauh gitu. Yang pasti saya turut prihatin dan berduka aja lah dengan peristiwa seperti ini. Ya, namanya musibah kan datang kepada siapa aja ya gitu. Ya, saya sih ikut berdoa lah. Begitu saya tahu berita itu juga saya langsung nyes juga dalam hati, tapi ya sudahlah, sudah terjadi kan gitu. Kita mendoakan aja lah, mendoakan Bang Haji sehat, Bang Haji bisa menjalankan ini semuanya dengan baik gitu ya. Saya sih lebih konsen kesehatan Bang Haji kan, lebih prihatin itu aja sih gitu. Bahwa saya ini bukan pengacaranya Putra ya. Saya bukan saudara, tapi saya ini teman. Saya mengenal Putra ini sejak 2 tahun yang lalu. Sejak ramai viral bahwa Putra ini menjual cilok begitu, sambil bersekolah. Dan kemudian kami menginisiasi menggalang donasi melalui Kita Bisa, dan terkumpullah sejumlah donasi ya, hampir 200. Dan kemudian di perkembangannya bahwa Putra ini dijadikan anak angkat ya, dalam tanda petik, oleh Asanti. Dia sering diajak jalan-jalan dan seterusnya. Meskipun gurunya sempat mengeluhkan juga ke saya, karena saya berkomunikasi dengan gurunya secara langsung. Kenapa sih nggak jalan-jalan itu di hari libur begitu ya? Meskipun pernah juga jalan-jalan di hari libur. Tapi itu sempat dikeluhkan oleh gurunya. Selalu izin memang kepada gurunya. Dan kemudian terakhir itu Putra dipesantrenkan di pesantren Al-Basir di Bogor, dan kemudian kemarin libur semester semua santri pulang termasuk Putra, dijemput oleh Pak Tony, manajemen dari Asanti. Informasi yang kami dapat bahwa sekolah itu masuk lagi tanggal 11 Januari. Dan kemudian kita datang ke sana, saya lupa tanggal berapa, untuk mengantar Putra, tapi ternyata pihak pesantren menolak bahwa alasannya sekolah ini masih daring, dan kemudian sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Asanti. Kami sudah sampaikan bahwa ini tidak ada lagi kaitan dengan pihak Asanti, kami akan membiayai sendiri begitu. Tapi tetap tidak bisa karena bilang masih secara daring sekolahnya. Lumayan shock. Bapak siapa tadi yang dari LBH? Yang mengaku temannya Putra dari tahun
sekitar 2 tahun yang lalu. 2000 ya intinya lebih dulu daripada saya. Tapi selama ini saya nggak pernah melihat keberadaan beliau, maksudnya saya nggak pernah kenal. Tiba-tiba bikin statement Ashanty menelantarkan anak dan melakukan pembohongan publik. Sebenarnya yang melakukan pembohongan publik ini siapa jadinya? Karena pada saat saya bertemu dengan Putra di 2019 awal, saya tidak melihat ada bapak yang katanya sudah melakukan banyak hal buat beliau. Kalau ada saya pasti cari anak lain yang memang lebih butuh kan, gitu. Karena saya melihat kondisi dia yang begitu memprihatinkan, saya punya niat baik untuk menolong. Kenapa sekarang saya yang jadi korban? Gitu. Jadi bapak kalau nggak tahu apa-apa yang melakukan pembohongan publik, menuduh secara, bapak bisa datang. Buktinya teman-teman tahu kan, aku suka posting aku di Lumiere nih tiba-tiba datang. Hidup aku sekarang cuma kantor di sini sama di rumah. Kalau memang nggak bisa bilangnya akses saya, datang dong. Janji mau menyekolahkan tiba-tiba diputus tanpa sebab, tanpa penjelasan apapun, hanya menyampaikan bahwa ini kebijakan kami, gitu. Itu yang disampaikan oleh pihak Ashanty. Saya menghubungi pihak Ashanty secara langsung, katanya betul tidak lagi tanggung jawab Ashanty, dan uang yang sudah dibayarkan, uang pangkal begitu, itu akan dialihkan kepada santri lain. Tidak menyebutkan siapa orangnya begitu. Dan kalau Putra mau kembali ke pesantren, maka silakan biaya sendiri. Kalau Putra mau kembali ke pesantren, maka silakan biaya sendiri. Yang mau keluar dari pesantren itu siapa? Coba. Alhamdulillah, baik voice note, baik WhatsApp maupun video, kita semua masih lengkap. Kenapa saya nggak pernah share tentang apa yang terjadi dengan saya dan Putra? Karena saya terlalu sayang, terlalu kasihan sama anak ini. Kalau sampai saya ceritakan dan keluarkan apa yang sebenarnya terjadi, satu Indonesia akan bully dia. Itu tidak baik untuk anak seumur dia. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Karena saya menjaga dia supaya ke depan mudah-mudahan ada orang lain yang bisa membantu dia. Mungkin memang jalannya bukan sama saya. Jadi bukan menelantarkan. Kenapa sampai sini aja? Karena berkali-kali kita sudah meminta dia untuk jangan keluar, jangan kabur, jangan sakit, jangan pura-pura sakit. Jadi dia kalau dibilang pura-pura sakit, dia ngakuin dan dia ketawa. Jadi menurut pihak Ashanty sebenarnya sudah dibayarkan biaya untuk Putra, biaya uang pangkal ini, gitu loh. Tapi kemudian peruntukannya dialihkan, gitu. Pendidikan ya sebenarnya, hanya pendidikan, bukan sebagai anak angkat sah secara hukum, bukan begitu. Tapi biar mudah kan disebutnya sebagai anak angkat begitu. Bundanya pun bilang begitu kan, sebagai anak angkat. Sambil jalan. Kalian gimana chattingan apa gimana sih sebenarnya? Doain ya. Gimana udah bisa rumah belum? Sulit, emang udah bisa rumah apa gimana nih? Karsya itu siapa? Teman aku. Iya. Sambil jalan. Sama orang tuanya dong. Anak-anak gimana? Anak-anak iya, baik-baik, sehat-sehat semua. Jalan terus. Terima kasih ya. Katanya memang ini bukan saya. Ayo Mbak. Doain dong. Sambil jalan. Doain ya. Baik-baik aja semuanya. Enggak ada tanggapan apa-apa, baik-baik aja semuanya. Makasih ya. Doain ya. Gimana udah bisa rumah belum?
Rit, emang udah bisa rumah apa gimana nih? Karsya itu siapa? Teman aku. Iya. Jalan-jalan aja terus. Jalan. Sambil jalan. Sama orang tuanya dong. Anak-anak gimana? Anak-anak iya, baik-baik, sehat-sehat semua. Jalan terus. Terima kasih ya. Katanya memang ini bukan saya. Ayo Mbak, ayo Mbak. Doain dong. Sambil jalan. Doain ya. Baik-baik aja semuanya. Enggak ada tanggapan apa-apa, baik-baik aja semuanya. Makasih ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.